Begitu aku membuka mata, sensasi menyenangkan langsung menyerbu. Seorang wanita cantik dengan seragam pramugari terbaring di ranjang. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Ternyata aku terlahir kembali 10 hari sebelum kiamat tiba. Di kehidupan sebelumnya, setelah kiamat tiba, gelombang dingin super menerjang. Dunia membeku, dan setelah gelombang dingin, datanglah ledakan virus zombie. Setelah itu, orang-orang yang mati karena gelombang dingin super, seluruh dunia tenggelam dalam air laut. Menjadi dunia air. Yang paling menyedihkan adalah semua manusia hanya memiliki energi waktu 1 tahun sejak awal. Setelah energi habis, mereka akan mati. Jika ingin bertahan hidup, mereka harus menghindari bencana sambil terus-menerus mendapatkan energi waktu dan perbekalan untuk melanjutkan keturunan. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di dunia yang keras dan penuh zombie ini. Terlahir kembali, kali ini aku harus menjadi penguasa dunia ini. Hal pertama yang aku lakukan adalah membangun tempat perlindungan kiamat, membeli banyak persediaan bertahan hidup, dan memesan edisi kiamat. RV off-road truk berat dan kendaraan lapis baja besar mewah. Setelah melakukan semua ini, hanya tersisa 2,5 bulan sebelum kiamat tiba. Tepat ketika Xiao yang hendak pergi ke tempat perlindungan dengan mobil, telepon berdering. Xiao yang melihatnya. Itu adalah panggilan dari adik tirinya, Xiao Ren. Setelah terhubung, suara tawa sini Xiao Ren terdengar. Xiao Yang, jika kau tidak ingin pacarmu, Yuan King, dilecehkan, cepat datang ke Villa Zijinshan. Xiao yang terkejut. Bagaimana Yuan King bisa terlibat? Tapi, karena kau menawarkan diri, aku tidak perlu mencarimu lagi. Xiao yang bergegas kembali dengan mobil. Di tengah jalan, dia tidak lupa menelepon ibu tirinya, Zhang Li, dan memintanya untuk datang ke Villa Zijinshan untuk berbicara. Ibu dan anak ini. Tidak ada yang bisa ketinggalan. Sesampainya di gerbang villa, dia melihat sebuah van komersial. Dan sebuah Lamborghini diparkir di depan pintu. Melihat Xiao yang kembali, Xiao Ren turun dari Lamborghini. 8 atau 9 orang juga ditarik keluar dari van di belakang. Mulut Yuan King ditutup dengan selotip dan kedua tangannya diikat di belakang. Dia diseret keluar dari mobil. Di belakangnya ada Wang Ru, teman sekelas yang dia temui di restoran Haijiao hari itu. Begitu Xiao yang melihat Wang Ru. Dia tahu apa yang terjadi. Bicaralah di dalam. Xiao yang menunjuk ke villa. Sial, tentu saja kita akan bicara di dalam. Lihatlah betapa kau membuat tempat ini terlihat seperti penjara dari luar. Aku harus melihat bagaimana kau merusaknya. Xiao Ren berkata dengan marah. Begitu dia memasuki villa. Xiao Ren dikendalikan dari belakang. Seluruh tubuhnya digeledah untuk memastikan dia tidak menyembunyikan senjata. Baru saja dilepaskan, Xiao Ren melihat apa yang telah kamu lakukan. Apa yang telah kau lakukan pada villaku? Semuanya seperti tempat perlindungan. Apakah kau ingin bermain bertahan hidup di akhir zaman? Xiao Ren melihat villa itu telah diubah dan menjadi sangat marah. Xiao Ren sama sekali tidak memperhatikannya. Hanya menunjuk Yuan King dengan acuh tak acuh dan berkata, lepaskan dia, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada gunanya menyanderanya untuk memeras aku, Xiao Ren. Karena kau tidak ada hubungannya dengan dia, maka itu lebih mudah. Gadis yang begitu murni dan cantik. Yuan King menegakkan lehernya untuk memprotes, tetapi dia masih tenang, hanya menatap Xiao Ren dengan tatapan membunuh, seolah ingin memakannya. Xiao Ren harus mengagumi bahwa gadis ini biasanya terlihat lembut dan tenang, tetapi sangat bersemangat ketika menghadapi bahaya. Dia berani beradu pandang dengan orang-orang. Xiao Ren tidak terlihat gugup, hanya berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Ren, lepaskan dia, dan aku akan membantumu. Bagaimana? Mari kita selesaikan keluhan kita berdua. Xiao Ren tertawa, baiklah. Kau berlutut dan memohon padaku. Xiao Ren berkata tanpa daya, apakah kau masih pria jika kau menggertak seorang wanita? Xiao Ren berhenti dan menatap Yuan King dengan mata keranjang. Apakah aku seorang pria? Tonton saja penampilanku dan semuanya akan beres. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk merobek pakaian Yuan King. Berani kau? Aku benar-benar memberikanmu muka. Begitu kata-kata Xiao Ren keluar. Xiao yang menyerang dan langsung memotong tenggorokan dua orang di belakangnya dengan telapak tangannya. Kedua orang itu kesakitan. Segera setelah itu, mereka menutupi tenggorokan mereka. Xiao yang langsung menemukan kesempatan dan menghantamkan tinjunya ke ulu hati mereka masing-masing. Kedua orang itu langsung duduk di tanah seperti udang, kehilangan kemampuan untuk melawan. Xiao yang mencibir, apakah kau benar-benar berpikir aku berkeliaran selama 10 tahun di akhir zaman dengan sia-sia? Meskipun aku pengecut, tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang mengancam nyawanya, dia pasti akan kejam dan tanpa ampun. Bahkan jika semua orang di ruangan ini ditambahkan, mereka mungkin bukan lawannya. Dia meraih Yuan King dari tangan Xiao Ren lagi. Sementara mereka belum bereaksi, Xiao yang langsung berlari ke arah Xiao Ren, berencana untuk menjatuhkan Xiao Ren terlebih dahulu. Namun, bahkan sebelum Xiao yang bisa mendekat, Xiao Ren sudah bereaksi.
Dia tiba-tiba mengeluarkan pistol revolver hitam dari pinggangnya dan mengarahkannya ke M.Yuan King. Jangan bergerak, kalau bergerak lagi, aku akan menembaknya sampai mati. Xiao Ren meraung ke arah Xiao Ren. Xiao Ren tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yang. Sialan, anak ini ternyata punya pistol. Ini agak di luar dugaannya. Meskipun tidak tahu benar atau tidak, tetapi Xiao Ren tidak ingin mengambil risiko nyawa M.Yuan King. Orang-orang sudah mengantarkannya ke depan pintu. Lebih baik menyelamatkannya dan menambahkan sedikit kesenangan dalam kehidupan kiamatnya. Baik, aku tidak bergerak, jangan emosi. Sambil berbicara, Xiao Ren mundur selangkah. Saat sedang buntu, tiba-tiba dua orang masuk ke villa. Justru Zhang Li dan Wang Jian. Melihat pemandangan di dalam rumah, keduanya langsung terkejut. Bukankah datang untuk berdiskusi? Kenapa malah berkelahi? Dan anakmu itu masih memegang pistol di tangan, dasar tidak tahu diri. Menyimpan pistol secara pribadi itu melanggar hukum. Xiao Ren, cepat letakkan pistolnya. Untuk menghadapi sampah seperti Xiao Yang, tidak perlu mengambil risiko sebesar ini. Zhang Li membuka mulut menasihati putranya. Xiao Ren melirik ibunya, Bu, ini urusanku. Kemudian menatap Xiao Yang dan berkata, Xiao Yang, hari ini kau ingin menyelesaikan semuanya? Sangat sederhana. Kembalikan semua barangmu, termasuk villa, kepadaku. Dan bersujudlah serta minta maaf padaku. Adapun wanita ini, aku akan bermain semalam dan mengembalikannya padamu. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Melihat putranya tidak bercanda, Zhang Li juga tidak tahu bagaimana menasihati. Saat ini, Wang Jian berbicara. Xiao Ren, kenapa kau tidak segera menyetujuinya? Harus sampai ada korban jiwa baru senang? Cepat setujui Xiao Yang. Jika dia marah, dia bisa menendang kakimu 2 kali lagi. Kau harus merangkak di sisa hidupmu. Melihat Wang Jian berkata demikian, Zhang Li juga ikut berkata, benar. Dan gadis ini bermain sekali juga tidak akan mengurangi dagingmu. Aku berjanji padamu, besok aku akan memberimu 1 juta. Bawa gadis ini pergi jauh, anggap saja ini adalah usaha terakhirku sebagai seorang ibu. Benar, M.Yuan King, dasar pelacur. Tuan muda Xiao Ren bisa tidur denganmu sekali. Aku sarankan kau juga jujur saja dan setuju. Agar tidak kehilangan nyawa. Wang Ming juga mencari kesempatan untuk menjilat Xiao Ren. Xiao Ren melihat mereka berbicara satu demi satu, sangat marah hingga tertawa. Hanya karena satu kesalahan kecilnya. Kalian malah mendapat banyak keuntungan. Dia melihat waktu, pukul 11.59 tengah malam. Hehe, kesempatan datang. Semuanya harus berakhir. Saat tengah malam tiba, kepala semua orang di ruangan merasakan sakit yang menusuk. Disertai dengan tinnitus. Xiao Ren juga tidak terkecuali. Tetapi Xiao Ren sudah mengalaminya dan sudah memiliki persiapan mental. Orang lain tidak bisa. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat semua orang tanpa sadar menutupi kepala mereka dan berjongkok kesakitan. Inilah kesempatan yang ditunggu Xiao Yang. Tiba-tiba ada pistol anti huru-hara di tangannya. Saat semua orang tidak memperhatikan, dia menjatuhkan pistol di tangan Xiao Ren, lalu segera mengambil pistol itu sendiri. Untuk menguji apakah pistol ini asli. Dia langsung menembak kaki Xiao Ren. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Disertai dengan jeritan Xiao Ren, itu mengejutkan semua orang di ruangan. Kakiku! Ah! Xiao Ren memegangi kakinya dan terus berteriak. Xiao Yang, beraninya kau? Beraninya kau menembak, kau akan mati. Zhang Li berteriak dengan sakit kepala yang hebat. Ini pistol asli. Xiao Yang sangat puas. Kalau begitu, hal berikutnya akan mudah. Dia melihat lengan kirinya. Di sana tertulis 0 tahun 364 hari. 23 jam 59 menit 50 detik. Rangkaian tindakannya tadi hanya membutuhkan waktu 10 detik. Xiao Yang menarik M.Yuan King ke belakangnya, melepaskan talinya, lalu menodongkan pistol ke kepala Xiao Ren. Dia berkata kepada orang lain di ruangan, apakah kalian melihat waktu di lengan kiri kalian? Semua orang tanpa sadar melihat ke lengan kiri mereka. Semua orang terkejut. Jika kalian tidak ingin aku menembak, lakukan apa yang aku katakan. Xiao Yang langsung menggenggam tangan kiri Xiao Ren dengan tangan kirinya dan berkata dengan dingin. Gunakan transmisi pikiran untuk mentransfer waktu itu kepadaku. Sisakan hanya 10 menit untuk dirimu sendiri. Xiao Ren ditembak di kaki dan sudah ketakutan. Meskipun dia merasa melakukan hal ini. Tidak ada gunanya baginya, tetapi dia benar-benar takut mati. Dia segera melakukannya. Waktu Xiao Ren menunjukkan hanya 10 menit. Xiao Yang melihat waktu yang bertambah. Sangat puas. Dia menekan kepala Xiao Ren dengan keras dengan pistol dan berkata kepada orang lain. Dan kalian juga. Jika kalian tidak ingin Xiao Ren mati, lakukan apa yang baru saja aku katakan. Cepat. Oke. Jangan impulsif, Xiao Ren. Jangan sakiti Xiao Ren. Kami akan melakukannya. Wang Jian bergegas maju untuk membujuk. Xiao Ren melihat Wang Jian tampak gugup, dan bertanya dengan santai karena Zhang Li lebih peduli pada Xiao Ren. Di mana-mana ada kamu, aku jadi heran,
Apa jangan-jangan Xiao Ren itu anakmu? Tepat sasaran, wajah Wang Jian dan Zhang Li langsung terlihat tidak wajar, melihat ekspresi keduanya. Xiao Ren tiba-tiba menyadari. Sial, Xiao Feng Xiao Feng. Kamu dikhianati. Hah? Pantas saja di mana-mana ada Wang Jian. Benar-benar tetangga sebelah, tidak bisa dihindari. Bagus juga. Hari ini aku Xiao Ren membersihkan pintu untukmu, membalas budi kelahiranmu, kalian benar-benar pasangan anjing. Aku bilang kenapa wajah Xiao Ren seperti ginjal babi. Ternyata ikut Wang Jian, bukan. Tapi kura-kura, ejek Xiao Ren. Wang Jian mendengar itu. Tapi berani marah tidak berani bicara, hanya bisa menahan. Ayo, jangan bertele-tele lagi, cepat serahkan waktu kalian padaku, kalian tahu kan. Sekarang aku benar-benar ingin membunuhnya. Xiao Ren menodongkan pistol ke kepala Xiao Ren, Wang Jian buru-buru mendesak. Cepat, lakukan seperti yang dia katakan, besok aku beri kalian masing-masing hadiah 1 juta. Semua orang tahu Xiao Ren tidak bercanda. Meskipun dalam hati khawatir waktu ini ditransfer, akan berdampak pada diri mereka. Tapi melihat Xiao Ren tadi melakukannya, juga tidak melihat ada perubahan apapun, apalagi ada uang. Itu 1 juta, semua satu persatu melakukannya. Xiao Ren melihat lengannya. Energi waktu yang baru didapat dari transfer 11 orang, berkata kepada Xiao Ren, kalian boleh pergi. Xiao Ren menendang Xiao Ren ke seberang, aku benar-benar jijik darah anak haram ini mengotori villa. Sebenarnya Xiao Ren bisa langsung membunuh mereka. Tetapi memberi mereka harapan, lalu membuat mereka putus asa. Bukankah itu lebih menyakitkan? Kebetulan, juga menghemat masalah membersihkan mayat mereka. Zhang Li dan Wang Jian buru-buru membantu Xiao Ren yang terluka parah. Wang Jian berkata kepada Xiao Ren dengan marah, Xiao Ren, aku tidak peduli apa yang menjadi andalanmu. Hanya karena tembakan yang kau berikan ini, kau tunggu saja sampai hartamu habis. Selesai berbicara, buru-buru memanggil orang, mengangkat Xiao Ren ke mobil menuju rumah sakit. Wang Min memanfaatkan ketidakpedulian Xiao Ren. Juga ingin kabur, dihalangi oleh Emi Wan Qing dengan 1 langkah maju. Berhenti. Pah pah pah. 3 tamparan mendarat di wajah Wang Min, membuatnya berdarah di sudut mulutnya. Kakakku selalu memberitahuku sejak kecil, jika ada yang baik kepada kita, kita harus membalasnya dengan lebih baik. Siapapun yang ingin menyakiti kita, kita harus membalasnya berkali-kali lipat. Aku tidak pernah menahan diri. Tapi itu tidak berarti aku bisa diintimidasi. Mulai hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Wang Min menatap mata Emi Wan Qing yang dingin dan merasa seperti dia telah berubah. Apakah ini masih Emi Wan Qing yang polos, manis, dan suka tertawa di akademi mereka? Dia bahkan membuatnya merasa takut. Wang Min ketakutan dan melarikan diri dengan panik tanpa berani mengeluarkan suara. Akibatnya, tidak ada mobil yang menunggunya di luar. Dia sudah dilupakan. Dia tiba-tiba merasa agak dingin. Ada apa? Apakah dia terlalu takut? Di villa yang hangat seperti musim semi, Xiao Ren menatap Emi Wan Qing yang tampak seperti orang yang berbeda dengan tatapan kosong. Emi Wan Qing, maafkan aku. Hari ini aku yang membuatmu terlibat. Jangan khawatir. Belum sempat Xiao yang selesai berbicara, Emi Wan Qing menangis terseduh-seduh. Dia berbalik dan memeluk Xiao Yang. Kelembutan menyentuh tubuhnya, aroma samar memenuhi hidungnya. Xiao yang tidak siap menjadi bingung. Dia hanya bisa menepuk punggung Emi Wan Qing dan menghiburnya dengan lembut. Perlahan, dia juga mengerti bahwa gadis ini selalu tegang dan takut. Hanya saja dia berusaha menahannya sampai sekarang. Setelah melihat bahaya telah hilang, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Tapi, ketahanan mental ini masih membuat Xiao yang terkesan. Sementara itu, hati Emi Wan Qing sangat rumit. Dia tidak tahu mengapa, ketika dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia memeluk Xiao Yang. Seolah-olah semuanya berjalan dengan sendirinya. Dia sebenarnya juga takut. Sejak ditipu oleh Wang Min dan diculik ke dalam mobil, dia sangat ketakutan. Tapi, setelah turun dari mobil, dia melihat Xiao Yang dan tahu bahwa orang-orang ini menculik dirinya untuk memeras Xiao Yang. Tiba-tiba dia tidak takut lagi. Tidak ada alasan. Itu hanya sebuah perasaan, atau mungkin intuisi wanita. Dia percaya bahwa dengan adanya Xiao Yang, tidak akan terjadi apa-apa. Dia memeluknya sebentar. Dan setelah suasana hati Emi Wan Qing berangsur-angsur tenang, dia merasa malu untuk melepaskan Xiao Yang. Ketika dia waspada terhadap Xiao Yang, dia tiba-tiba melihat waktu yang ditampilkan di lengan kirinya. Dia bertanya dengan bingung, Xiao Yang, apa ini? Kamu sepertinya sangat mengerti. Kepergian wanita cantik membuat Xiao Yang merasa hampa. Tidak baik berlama-lama dalam pelukan. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu untuk saat ini. Tetapi kamu hanya perlu mengingat satu hal. Jangan biarkan waktu mencapai 0, karena kamu akan mati. Xiao Yang memperkenalkannya dengan sungguh-sungguh. Emi Wan Qing tertegun. Jika apa yang dikatakan Xiao Yang benar, maka orang-orang tadi hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit. Bukankah itu berarti dia tidak berani membayangkannya? Meskipun dia membenci orang-orang itu,
Dia tidak ingin membunuh mereka. Apakah Xiao yang terlalu kejam? Juga, cara dia menembak tadi, tanpa ragu, tenang dan tabah. Entah dia memiliki ketahanan mental yang kuat, atau dia benar-benar pernah membunuh orang. Mu Wan King tiba-tiba merasa Xiao yang sedikit asing. Itu membuatnya sedikit takut. Tuan Xiao, sudah larut. Sepertinya aku harus kembali. Mu Wan King ingin segera pergi dari sini. Kamu tidak bisa pergi, kata Xiao yang dengan tenang. Jantung Mu Wan King berdegup kencang. Apa maksudnya tidak bisa pergi? Apa yang ingin dia lakukan padaku? Mu Wan King sedang melamun, tetapi kemudian mendengar Xiao yang berkata, suhu di luar sekarang mungkin sudah turun hingga minus 30 derajat Celcius. Kamu akan membeku sampai mati jika keluar. Mu Wan King merasa itu konyol. Di musim panas seperti ini bisa membeku sampai mati? Dia membuka pintu. Embusan angin dingin masuk, dingin menusuk tulang. Mu Wan King tercengang. Di jalan Gunung Zijin, di dalam mobil yang sedang melaju, Xiao Ren berteriak-teriak di dalam mobil. Bu, Paman Wang, cepat suruh orang membunuh Xiao yang untukku. Nak, jangan khawatir. Ibu pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membuat Xiao yang menderita. Zhang Li menggertakkan giginya. Ren, jangan khawatir. Besok aku akan mencari koneksi yang baik dan menangkap Xiao yang terlebih dahulu. Terakhir, kita akan melakukan sedikit trik dan diam-diam membunuhnya. Tawa Wang Jian terdengar mengerikan. Bu, dingin sekali. Dan waktu di lengan ini, hanya tersisa 10 detik. Entah kenapa aku punya firasat buruk. Sebenarnya apa ini? Xiao Ren melihat waktu di lengannya. Dia berkata dengan sedikit panik. Tiba-tiba, waktu mencapai 0. Xiao Ren tetap dengan gerakan yang sama tadi. Tidak bergerak. Saat ini, matanya tidak bisa tertutup. Nak, ada apa denganmu? Nak! Zhang Li dan Wang Jian berteriak bersamaan. Cepat, lebih cepat. Wang Jian berteriak kepada pengemudi. Hati Wang Jian dan Zhang Li hampir hancur. Putra mereka baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Hati mereka langsung terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Xiao Yang, jika Xiao Yang kenapa-kenapa, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati, kata Zhang Li dengan mata merah dan gigi terkatup, tapi kemudian, semua suara tiba-tiba berhenti, mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari persimpangan dan jatuh ke bawah gunung. Wang Ming, yang baru saja keluar dari kompleks villa tidak jauh, sekarang sudah menggigil kedinginan. Dia benar-benar tidak mengerti. Cuaca yang tadinya panas terik, kenapa tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk tulang, dan waktu yang terus berkurang di lengannya membuatnya merasa takut. Mu Wan King, beraninya kau mengancamku? Kau tidak akan sombong terlalu lama. Asalkan aku mendapatkan kesempatan. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku seperti anjing. Hahaha. Suara Wang Ming bergetar. Darah di sudut mulutnya membeku menjadi es. Senyumnya sangat menyeramkan, tapi detik berikutnya, dia jatuh terjerembab ke tanah, dengan senyum di wajahnya. Mu Wan King sudah menyusut kembali ke dalam rumah. Merasa semua ini seperti mimpi, sangat tidak nyata. Ada apa dengan dunia ini? Kenapa tiba-tiba menjadi sangat dingin? Kenapa ada tampilan waktu di lengan? Semua keanehan ini. Bagaimana menjelaskannya? Tapi, ada seseorang yang bisa menjelaskannya padanya. Mu Wan King melihat Xiao yang sedang memberi makan burung gagak kecil. Mengingat semua kejadian beberapa hari terakhir, dia semakin merasa ada yang aneh dengan Xiao yang ini. Kenapa dia seolah-olah sudah tahu sebelumnya? Awalnya, dia mengira Xiao yang membangun tempat perlindungan kiamat mungkin karena sudah kerasukan dan otaknya bermasalah. Sekarang sepertinya, dia adalah seorang peramal. Sebenarnya dia ini siapa? Dia berjalan ke hadapan Xiao Yang, menginginkan sebuah jawaban. Xiao Yang, sepertinya kau sudah tahu semua ini akan terjadi sebelumnya. Kenapa? Kenapa? Jika aku bilang aku bermimpi, apakah kau percaya? Kata Xiao Yang sambil tersenyum menatap Mu Wan King. Mu Wan King berpikir sejenak lalu mengangguk. Sepertinya hanya penjelasan itu saja. Dan, dalam mimpi, ini hanyalah sebuah permulaan. Setelah gelombang dingin, setengah dari populasi dunia akan mati beku kelaparan. Tapi, belum selesai. Suhu seluruh dunia akan terus bertahan pada di bawah 0 derajat selama 2 bulan penuh. Selama periode ini, akan ada gempa bumi, badai salju. Orang mati akan berubah menjadi zombie, hewan akan bermutasi, memanen nyawa para penyintas. Di kemudian hari, cuaca menghangat, hujan deras. Tsunami dan banjir datang silih berganti. Seluruh daratan akan terendam air. Xiao yang dengan tenang menceritakan, Mu Wan King membuka mulutnya lebar-lebar dengan tak percaya. Ini terlalu mengada-ada. Melihat ekspresi tidak percaya Mu Wan King, Xiao yang tersenyum tipis. Lanjutkan. Tapi, apa kamu pikir ini sudah selesai? Setelah ini, cuaca akan semakin panas, air akan menguap perlahan, gunung berapi meletus. Manusia akan perlahan terpanggang sampai mati kehausan, dan akhirnya musnah. Mu Wan King tersentak mendengar itu. Ini terlalu mengerikan. Jika benar seperti ini, untuk apa lagi hidup?
Dia menatap tajam mata Xiao Yang, ingin melihat apakah dia sedang bercanda. Namun, yang dia lihat hanyalah ketenangan, seolah-olah sedang menyatakan sebuah fakta. Apalagi, gelombang dingin terjadi berturut-turut. Ini adalah buktinya. Benar-benar banyak orang akan mati. Dia tiba-tiba teringat pada kakaknya, M.Yu Guang. Dia pun khawatir. Dia ingin menelepon M.Yu Guang. Namun, ponselnya sudah diambil oleh orang-orang tadi. Bisakah aku menelepon kakakku? Aku mengkhawatirkannya. M.Yu Wanqing memohon. Tentu saja boleh. Xiao yang mengeluarkan ponselnya, melihat-lihat, masih ada sinyal. Dia menemukan nomor ponsel M.Yu Guang, menelepon, tetapi muncul pemberitahuan telepon mati. Air mata M.Yu Wanqing mengalir karena cemas. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa terjadi sesuatu pada kakakku? Jangan cemas. Mungkin kakakmu sedang tidur di rumah, sekarang sedang bersembunyi di dalam selimut. Ponselnya tidak nyaman untuk diisi daya. Xiao yang menghibur. M.Yu Wanqing menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Sore tadi dia masih meneleponku, mengatakan dia mendapat pekerjaan renovasi lagi. Malamnya dia akan mengajak bos itu untuk bermalam di pusat pemandian. Dia tidak mungkin pulang. Xiao yang tertegun mendengarnya. Bagus sekali, M.Yu Guang M.Yu juga mendapat pekerjaan renovasi. Kenapa kamu tidak mengajakku bermalam di pusat pemandian? Awalnya aku sedikit khawatir padanya. Sekarang, HMPH, biarkan saja kamu membeku sampai mati di pusat pemandian, pikirnya dalam hati. Dia tetap menghibur, jangan khawatir. Pusat pemandian ada air panas dan penghangat ruangan. Siapa tahu ada juga yang menghangatkan tempat tidurnya. Kakakmu akan baik-baik saja. M.Yu Wanqing sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin ada pemanas? Mereka semua pria dewasa yang berpelukan. Itu menjijikan. Tapi, air panas dan pemanas pasti ada. Ini membuatnya merasa lebih tenang. Xiao yang menghela napas. Masih terlalu polos. Melihat pakaian tipis M.Yu Wanqing, Xiao yang berkata, tunggu sebentar di sini. Aku akan mengambilkan piyama yang lebih tebal untukmu. Mandilah dan ganti pakaian nanti. Beberapa hari ini, tinggallah di sini dengan patuh, sampai gelombang dingin berlalu. Kita akan pergi mencari kakakmu bersama-sama lagi. Bagaimana menurutmu? M.Yu Wanqing tahu sekarang. Bahkan jika dia cemas, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melakukan ini dulu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa potong pakaian dari ruangnya. Itu adalah piyama untuk M.Yu Wanqing. Biarkan dia mandi dulu. Untungnya renovasi villa sudah lengkap. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa mandi. Saat M.Yu Wanqing pergi mandi, Xiao yang mengeluarkan berbagai macam dari ruangnya. Sayuran dan daging dimasukkan ke dalam kulkas. Dia juga mengeluarkan banyak minuman sementara dan peralatan bir. Ditata di atas meja makan, terlihat sangat hangat. Xiao yang sangat puas. Akan lebih baik jika ada sedikit cabai. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi? Benar-benar di luar dugaannya. Awalnya berpikir untuk menyelesaikan ibu dan anak itu secara langsung. Lalu kembali sendirian, berbaring dengan nyaman. Tapi tiba-tiba ada M.Yu Wanqing. Itu menghancurkan rencananya untuk menjaga villa sendirian. Tapi, ini cukup bagus. Ditemani oleh wanita cantik, itu menambah sedikit kesenangan. Tentu saja. Ada juga bola mata kecilku yang lucu. Xiao yang melihat bola mata kecil gagaknya yang sedang makan dengan kenyang di dalam sangkar. Dia langsung terpikat. Bola mata kecil ini sudah mengenalinya sebagai ibu. Dia selalu lengket. Kadang-kadang di siang hari, dia tidak terlihat sebentar. Xiao yang akan berteriak. Dia hanya akan berhenti ketika melihatnya. Dasar anak kecil yang lengket. Saat Xiao yang sibuk menggoda bola mata kecil, M.Yu Wanqing setelah mandi. Berpakaian piyama dan keluar. Xiao yang berbalik dan melihat, ya Tuhan. Wanita yang baru saja mandi terlihat sangat cantik. Apa namanya tadi? Teratai yang muncul dari air. Ya, itu teratai yang muncul dari air. Rambut basahnya tergerai. Ada semacam perasaan merangkul, ditambah dengan wajah yang menghancurkan negara, Xiao yang tampak sedikit linglung. Piyama hitam pas badan semakin menonjolkan temperamen dan sosok indah M.Yu Wanqing. M.Yu Wanqing merasa sedikit canggung karena ditatap oleh Xiao Yang, dia merapikan rambut dan pakaiannya. Ada apa? Apakah ada yang tidak beres? Xiao yang kembali sadar. Tidak, tidak. Kamu terlalu cantik, hampir terpesona oleh pesonamu. Xiao yang tersenyum sangat bahagia. Namun, M.Yu Wanqing selalu merasa tatapannya mesum. Ngomong-ngomong, apakah kamu lapar? Ada camilan di atas meja. Jika kamu merasa tidak cukup kenyang, ada sayuran di lemari es, tapi kamu harus memasaknya sendiri. Aku tidak pandai memasak. M.Yu Wanqing melihat ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Yang, dan melihat meja penuh dengan camilan, buah-buahan, dan minuman. Tiba-tiba dia merasa terkejut. Xiao Yang ini baru saja merenovasi villa. Dia sudah menyiapkan makanan, dan beberapa camilan adalah yang dia sukai. Mungkinkah dia benar-benar membeli daftar persediaan hari kiamat yang dia buat? Dia semakin. Xiao yang semakin mengaguminya. Pria ini pasti memiliki banyak rahasia.
menunggu dia untuk mengungkapnya. Dia kembali sadar dan memandang Xiao Yang. Dia melihat ada noda darah di pakaiannya. Dia mengingatkan Xiao Yang. Apakah kamu tidak ingin mandi dan berganti pakaian? Xiao Yang langsung berbinar-binar ketika mendengarnya. Oke. Mu Wanqing melihat ekspresinya yang tidak baik dan takut dia salah paham. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya berpikir mandi akan lebih nyaman. Xiao Yang tertawa. Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Aku akan mandi. Jika kamu lapar, makanlah. Jika kamu haus, minumlah. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Dia masuk ke kamar mandi, yang masih basah. Memikirkan Mu Wanqing baru saja. Mandi di sini, hati Xiao Yang sedikit bersemangat. Dia mandi air panas dengan nyaman. Xiao Yang mengeluarkan satu set piyama dari ruangnya. Dia bahkan secara khusus memilih yang hampir sama dengan pakaian Mu Wanqing. Itu terlihat seperti pakaian pasangan. Xiao Yang berjalan ke ruang tamu. Dia menemukan Mu Wanqing sedang menatap keluar jendela dengan linglung. Mu Wanqing mendengar suara dan berbalik. Setelah melihat pakaian Xiao Yang, dia tertegun sejenak. Dia sengaja melakukannya, kenapa pakaiannya hampir sama dengan yang kupakai. Namun, dia terlihat cukup baik memakainya. Tinggi Xiao Yang adalah 180 cm. Meskipun tidak memiliki banyak otot, tubuhnya proporsional dan memiliki wajah seperti bintang. Alis pedang dan mata bintang, sangat cerah dan tampan, penampilan seperti ini. Sangat sesuai dengan estetika Mu Wanqing. Ini juga salah satu alasan mengapa dia setuju untuk pergi makan malam dengan Xiao Yang sebelum kiamat. Jika Xiao Yang adalah paman yang berminyak, bahkan jika dia adalah pelanggan besar dekorasi kakak laki-lakinya, dia tidak akan menerima undangan tersebut. Apa yang kamu pikirkan tadi? Sangat fokus, tanya Xiao Yang. Tidak memikirkan apapun, hanya merasa diriku sangat beruntung. Di luar sangat dingin. Namun aku bisa berada di sini, tidak perlu membeku di malam yang dingin, kata Mu Wanqing dengan sangat serius sambil menatap Xiao Yang. Mengungkapkan isi hatinya. Xiao Yang tersenyum dan menarik kursi makan. Memberi isyarat kepada Mu Wanqing untuk duduk. Kalau begitu, jangan terpaku, kemarilah dan makanlah. Mu Wanqing tersenyum tipis, duduk dengan murah hati, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih atas keramahan Xiao Zong. Hei, jangan panggil aku Xiao Zong lagi, oke? Kedengarannya aneh, Xiao Yang menyarankan. Mu Wanqing berkedip. Lalu panggil apa? Xiao Yang berpikir sejenak. Lebih baik panggil Xiao Gege saja. Bagaimana? Mu Wanqing berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, lagi pula kamu lebih tua dariku. Xiao Yang sangat senang. Lalu bertanya, lalu aku harus memanggilmu apa? Wanqing Mei Mei? Wajah Mu Wanqing memerah. Sapaanmu ini kedengarannya tidak pantas. Atau panggil saja aku Wanqing. Oke, Wanqing. Xiao Yang tersenyum sambil membuka sebotol anggur merah dan menuangkan 2 gelas. Berikan 1 gelas kepada Mu Wanqing. Ayo, Wanqing. Mari kita bersulang. Mu Wanqing ragu-ragu, tetapi tetap mengambil gelas anggur. Aku tidak terlalu pandai minum, tapi malam ini aku akan minum segelas anggur ini. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Xiao Yang. Segelas anggur ini kupersembahkan untukmu. Terima kasih, kakak Xiao. Xiao Yang terus membujuk, jika tidak bisa minum, jangan memaksakan diri. Minumlah sedikit, temani aku minum semangkuk lagi. Mu Wanqing tersenyum malu. Baik, Mu Wanqing patuh dan menyesap sedikit. Xiao Yang langsung menghabiskannya dalam sekali teguk. Saat ini, angin bertiup kencang di luar, membuat kaca bergetar, sangat kontras dengan kehangatan di dalam villa. Hampir semua villa di kompleks villa menyala. Mungkin kedinginan yang tiba-tiba membuat semua orang terbangun. Asrama-asrama di kota universitas di kaki gunung juga berisik dengan teriakan. Seluruh kota menyebabkan banyak kecelakaan mobil karena kekacauan sesaat di awal. Kemudian gelombang dingin melanda, membuat kota yang sudah kacau menjadi semakin kacau balau. Semua panggilan darurat membludak, tetapi tidak ada gunanya. Semua orang yang berkeliaran di luar, kecuali yang dapat menemukan tempat berlindung yang cocok, akan mengalami malam tanpa tidur. Seperti Xiao Yang dan Mu Wanqing di Villa Zijin sekarang. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Wanqing mengganti anggur dengan minuman dan terus bersulang dengan Xiao Yang. Setelah banyak mengobrol, mereka berdua perlahan menjadi akrab dan semakin rukun. Xiao Yang tahu bahwa orang tua Mu Wanqing meninggal sejak kecil, dan kakak Mu Wang membesarkannya. Mereka berdua saling bergantung. Mu Wang bahkan putus sekolah lebih awal untuk bekerja keras demi membiayai sekolah adiknya. Mereka berdua telah melalui jalan yang sangat sulit, jadi, untuk mengubah nasib, mereka berdua bersikeras untuk bekerja keras tanpa henti, fokus untuk menghasilkan uang. Hingga saat ini, Mu Wanqing belum menikah, dia belajar dengan giat dan belum pernah berkencan sekalipun. Meskipun ada banyak pelamar di kampus, bahkan dari kampus lain, dia tidak pernah mempedulikan mereka. Dan Mu Wanqing juga tahu tentang perseteruan keluarga Xiao Yang. Hati mereka berdua tampaknya semakin dekat.
Mereka mengobrol ini dan itu sampai fajar menyingsing. Barulah mereka berdua merasa mengantuk. Ayo pergi, ayo kita tidur. Xiao yang berdiri. Mu Wanqing panik, kedengarannya seperti mereka akan tidur bersama. Dengan cemas bertanya, kamar mana tempatku tidur? Xiao yang terkekeh. Ada begitu banyak kamar, kamu mau tidur di kamar mana saja boleh. Tapi, aku sarankan kamu tidur di lantai 3. Suhu kamarnya juga bagus, kita juga dekat. Jika ada kebutuhan, kamu bisa langsung memanggilku. Wajah Mu Wanqing memerah. Cara bicara Xiao yang ini selalu membuat orang mudah berpikir yang tidak-tidak. Tapi dia tetap mengangguk setuju. Dia merasa seperti ini akan lebih aman. Xiao yang pergi lagi ke lantai 2 basement, menambahkan arang baru ke boiler. Lalu membawa Mu Wanqing ke lantai 3. Mengaturnya di kamar kedua di sebelah kamar utama, memastikan kamar itu hangat dan tidak berangin. Barulah dia dengan tenang kembali ke kamarnya sendiri. Melihat ponselnya, ternyata sudah lewat pukul 5 pagi. Ponselnya masih ada sinyal. Mumpung ada sinyal, Xiao yang membuka peta tertentu, mengunduh seluruh peta kota Hai. Dan peta 3 lokasi, kota pegunungan di barat daya negara Long. Setelah melakukan semua ini, dia baru berbaring di tempat tidur dan tidur dengan nyenyak. Tok tok tok. Xiao yang terbangun oleh suara ketukan pintu. Kak Xiao, kamu sudah bangun? Mendengar suara Mu Wanqing, dia melihat waktu, ternyata sudah siang. Dia segera bangun dan membuka pintu. Ada apa, Wanqing? Kak Xiao. Aku sudah merebus semangkuk mie. Kalau kamu lapar, turunlah dan makan. Mendengar ini, Xiao yang bertanya dengan sedikit terkejut, kamu bisa memasak? Mu Wanqing berkata dengan sedikit malu. Hanya bisa merebus mie instan. Yang lain kurang bisa. Xiao yang tak berdaya. Dirinya juga tidak bisa memasak. Tapi dia punya banyak persediaan. Panci self-heating apapun. Bumbu hotpot, semua dia punya. Wanqing. Mau makan hotpot? Mata Mu Wanqing membelalak. Berkata dengan sedikit tidak percaya, aku lihat di kulkas ada banyak sayur dan daging. Kamu punya bumbu hotpot? Xiao yang terkekeh. Tentu saja punya. Cuaca dingin begini. Makan hotpot pasti seru. Ayo, kita bagi tugas. Kamu rebus kuah dan bumbu, aku yang menyiapkan lauknya. Bagaimana? Makan hotpot adalah kesukaan Mu Wanqing. Tentu saja dia sangat menginginkannya. Itu bagus sekali. Keduanya turun ke bawah, serangkaian tindakan gesit seperti harimau, sepanci hotpot mewah. Meja makan yang penuh, Xiao yang mengeluarkan bir, Mu Wanqing mengambil minuman. Makan hotpot, bersulang, di luar dingin membekukan. Banyak orang berjuang di garis kematian, sementara Xiao Yang dan Mu Wanqing bersenang-senang di villa yang hangat. Pada malam ketiga setelah gelombang dingin datang, listrik padam. Kegelapan yang tiba-tiba membuat Mu Wanqing yang sedang duduk di sofa kamar tidur dan ingin mendengarkan musik terkejut. Dia melihat keluar jendela. Semua lampu di kompleks villa padam, di luar gelap gulita. Dia buru-buru bangun. Berpegangan pada dinding, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Secara tidak sadar dia ingin mencari Xiao Yang, tetapi dia justru mendengar Xiao Yang juga membuka pintu dan keluar. Apakah listrik padam? Ya, jangan khawatir, aku akan segera menyalakan generator. Xiao Yang hendak pergi, tangan Mu Wanqing menyentuhnya. Tunggu sebentar. Apakah kamu memakai pakaian yang lebih tebal? Di luar sangat dingin. Tapi, ketika dia menyentuh Xiao Yang terbungkus seperti bola, dia tertawa. Dia benar-benar menyiapkan segalanya. Ketika dia menyentuh keras Xiao Yang, dia menemukan resletingnya belum ditarik. Dia secara tidak sadar membantunya menariknya hingga kencang. Cepat pergi dan cepat kembali. Hati-hati. Xiao Yang tertegun. Perasaan ini sangat hangat. Setelah ibunya meninggal. Siapa yang begitu peduli dan perhatian padanya? Xiao Yang tiba-tiba meraih tangan Mu Wanqing. Sangat lembut dan hangat. Mu Wanqing jelas sedikit bingung, tetapi tidak melepaskan diri. Tenang saja. Aku akan segera kembali. Xiao Yang berkata dengan lembut. Dia datang ke bawah. Dengan cepat bergegas ke ruang generator. Dia berusaha keras untuk menyalakan generator. Xiao Yang mengulangi. Untung tidak ada masalah. Lampu di rumah menyala kembali. Xiao Yang dengan cepat berlari kembali ke villa, membuka pintu, dan melihat Mu Wanqing berdiri di depan pintu dengan cemas menunggu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada bagian tubuhmu yang kedinginan? Mu Wanqing mengamati Xiao Yang dari depan dan belakang. Ada, tanganku kedinginan. Xiao Yang ingin menggoda Mu Wanqing. Sengaja berpura-pura sangat tidak nyaman. Biar kulihat. Mu Wanqing percaya begitu saja. Dengan cepat meraih tangan Xiao Yang dan memeriksanya dengan cermat, melihat Mu Wanqing sangat serius. Xiao Yang tertawa. Tapi, setelah kamu menyentuhnya seperti ini, tiba-tiba tidak sakit lagi. Mu Wanqing, yang akhirnya mengerti, menatap Xiao Yang dengan senyum nakal. Dia segera melepaskan tangannya, tampak sangat marah. Pembohong, aku tidak peduli padamu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Xiao Yang meraihnya. Aduh,
Jangan marah, aku hanya bercanda. Jika tidak, hari-hari akan sangat membosankan. Yuan King terus mengabaikannya. Apakah kamu mengantuk? Bagaimana kalau kita pergi menonton film? Xiao yang terus membujuknya. Yuan King jelas tergoda. Tidak ada internet untuk film sekarang, bagaimana kita bisa menontonnya? Apa yang bisa membuatku kesulitan? Xiao yang melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ada flash drive di tangannya. Ayo pergi menonton film. Keduanya berlari dengan gembira menuju bioskop pribadi lapisan kaya. Beberapa hari kemudian, Xiao Yang dan Yuan King makan kenyang lalu tidur, dan menonton film setelah bangun tidur. Jika mereka bosan menonton film, mereka akan menggoda gagak kecil bersama. Mei Qiu sudah bisa terbang. Jika tidak bisa tinggal di dalam sangkar, ia suka terbang ke bahu Xiao Yang dan berdiri di sana. Kedua mata kecilnya selalu menatap Xiao Yang dengan rasa ingin tahu. Kadang-kadang juga terbang ke kepala Yuan King. Untuk membantunya menyisir rambutnya, sering membuatnya kesal. Setelah bergaul lama, gagak kecil mungkin sudah menganggap keduanya sebagai ayah dan ibu. Dua orang dan seekor burung, di villa yang hangat ini. Hidup dengan gembira. Pada hari ke-9, angin di luar sudah berhenti. Tetapi matahari masih belum terlihat. Setelah 98 hari berpesta, Xiao Yang dan Yuan King semakin dekat satu sama lain. Bagaimanapun, mereka serasi dan berada di lingkungan seperti ini. Sangat mudah untuk mengembangkan perasaan. Apalagi Xiao yang tidak hanya tidak kekurangan makanan dan minuman, dia benar-benar tampan. Namun, keduanya memang mulai mengkhawatirkan makanan. Hotpot setiap hari. Makanan vegetarian, makanan ringan, keduanya hampir bosan memakannya. Benar-benar tidak bisa membangkitkan minat. Yuan King merindukannya. Aku ingat masakan pemilik restoran makanan laut. Aku sangat merindukannya. Menelan ludah dan menopang pipinya. Hehe, aku merasa kalau ada yang bisa memberiku beberapa piring makanan dari restoran Haijiao sekarang, aku pasti akan menikahinya. Yuan King awalnya hanya bercanda. Namun, Xiao yang tiba-tiba bersemangat setelah mendengarnya. Aku pergi. Apakah dia mengatakan itu kepadaku? Apakah dia memberiku petunjuk? Aku benar-benar punya makanan restoran Haijiao di ruanganku. Meja makan, Yuan FNG tidak bergerak, bahkan mejanya pun dibawa. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati wanita. Selain Su Xiao di pesawat, Xiao yang sudah lama tidak menyentuh wanita. Di hari-hari akhir, dia pernah menukar sebatang sosis untuk sekali. Tapi, wanita itu hanya melihat sosis. Dia tidak sabar untuk memakannya di tengah jalan. Ini membuat Xiao yang sangat terdiam. Setelah berakhir dengan terburu-buru, Xiao yang tidak pernah menguasai lagi. Tapi sekarang, ada seorang wanita cantik berkeliaran di depannya sepanjang hari, yang benar-benar membuatnya sedikit tak tertahankan. Jika dia bisa menjadikan Yuan King sebagai wanitanya, maka semuanya akan berjalan lancar. Dengan tekadnya, Xiao yang memanfaatkan waktu ketika Yuan King sedang mandi di malam hari dan langsung mengeluarkan satu meja makanan restoran Haijiao dari ruangannya. Adapun bagaimana menjelaskannya kepada Yuan King, dia hanya bisa menjelaskannya setelah dia menjadi miliknya. Makanannya masih panas, aromanya menyebar, sama seperti saat baru disajikan. Dia segera mengeluarkan 2 botol anggur merah dan menuangkan 1 gelas untuk dirinya dan Yuan King. Akan lebih baik jika ada 2 lilin. Semuanya sudah siap, hanya menunggu untuk memberikan kejutan kepada Yuan King. Benar saja, Yuan King, yang keluar dari kamar mandi, mengendus hidungnya. Aroma yang sangat familiar. Dia segera berlari ke ruang tamu dan melihat satu meja penuh makanan. Semuanya hidangan utama restoran Haijiao. Semuanya dikendalikan secara pribadi oleh manajer Lu. Dia masih sedikit tidak percaya dan mengucek matanya. Dia berlari masuk dan melihatnya, memastikan semuanya asli. Dia memandang Xiao yang dengan tak percaya. Ya Tuhan, dari mana kamu mendapatkannya? Ini masih panas. Sial, bahkan piringnya pun khusus dari restoran itu, Kak Xiao. Bagaimana kamu melakukannya? Di mana kamu bersembunyi sebelumnya? Kenapa aku tidak menyadarinya? Xiao yang tersenyum dan memandang Yuan King yang sangat bersemangat, dan berdeham, teman sekelas Wan King. Sepertinya ini bukan fokus yang seharusnya kamu perhatikan. Yuan King tiba-tiba membeku dan menatap Xiao yang dengan tak percaya. Agak gugup, ya? Maksudmu? Benar, itu yang kumaksud. Xiao yang mempertaruhkan nyawanya, kita lihat apa yang akan dilakukan Yuan King. Yuan King jelas sedikit linglung. Dia sedikit bersemangat. Dia sudah lama menyukai Xiao Yang, tetapi dia takut tidak pantas untuk Xiao Yang. Dia tampan, kaya raya, dan sangat perhatian padanya. Sementara dia tidak bisa membantunya sama sekali. Tapi, Xiao yang sudah sejauh ini. Apakah dia masih harus bersikap jual mahal? Ada begitu banyak pelamar di universitas, tetapi dia tidak setuju dengan siapapun. Itu karena dia belum bertemu pangeran berkuda putihnya. Tapi, saat melihat Xiao Yang, dia menyadari bahwa dia jatuh cinta. Setelah itu, dia secara kebetulan terperangkap di villa Xiao Yang. Inilah yang disebut takdir,
bukan? Jadi, dia harus lebih proaktif dan mengejar Xiao Yang. Memikirkan hal ini, Mu Wan Qing mengambil keputusan. Dia berkata dengan wajah serius. Xiao Yang, bolehkah aku menjadi pacarmu? Mendengar pengakuan Mu Wan Qing, Xiao Yang akhirnya tersenyum. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Mu Wan Qing dan berkata, baik. Melihat wajah Mu Wan Qing yang memerah, Xiao Yang mengangkat dagunya dengan tangannya, ingin memanfaatkan momen ini untuk berpelukan. Melihat tatapan membara Xiao Yang, Mu Wan Qing sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menutup matanya dengan malu-malu. Tepat ketika Xiao Yang akan bertindak, suara gagak kecil memekik. Mereka berdua terkejut. Diam kamu. Suasana ambigu itu hancur. Xiao Yang kesal. Makhluk kecil ini merusak kesenanganku. Gagak kecil itu berkokok 2 kali, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap sikap Xiao Yang. Xiao Yang dan Mu Wan Qing tersenyum canggung. Tidak mungkin untuk melanjutkan. Makan malam yang begitu mewah di atas meja. Mari makan dulu. Ini adalah makan malam yang menyenangkan. Mereka berdua mulai dari kecanggungan awal. Perlahan beradaptasi dengan peran baru masing-masing. Sepertinya di masa depan, ada kesempatan untuk pergi ke Hotel Sea Corner. Aku tidak tahu apakah Lu Yu terjebak di hotel. Jika aku bisa membawa koki hebat Lu Yu ke villa, bukankah aku tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dimakan di masa depan? Di akhir dunia, bisa makan makanan lezat seperti ini benar-benar sebuah kenikmatan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Mu Wan Qing membereskan sisa makanan dan menyikat giginya sekali lagi. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia buru-buru naik ke atas. Xiao Yang tidak memperhatikannya. Di villa ini, tidak mungkin kau lari. Dia mandi dengan seksama. Dia menyikat giginya 2 kali. Melihat pintu Mu Wan Qing tertutup, Xiao Yang mengetuk pintu. Wan Qing, apakah kamu sudah tidur? Aku sudah tidur. Kamu juga cepat tidur. Suara Mu Wan Qing yang tidak wajar terdengar dari dalam. Xiao Yang tersenyum. Ingin menghindar? Tidak mungkin. Aduh. Agak terlalu banyak minum. Mandi membuat kepala sedikit pusing. Aku hampir tidak bisa berdiri tegak. Bisakah kamu membantuku kembali ke kamar? Mu Wan Qing menutupi kepalanya dengan selimut. Aku tidak percaya padamu. Aduh, aku tidak kuat lagi. Kenapa dia belum pergi? Xiao Yang terus berpura-pura di luar pintu. Mu Wan Qing membuka selimut dan menampakkan kepalanya. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu benar-benar terlalu banyak minum? Xiao Yang tersenyum diam-diam. Aduh, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku tidak kuat lagi. Kalau begitu, aku akan tidur di koridor. Mu Wan Qing khawatir dia benar-benar terlalu banyak minum. Tidur di koridor akan membuatnya kedinginan. Sudahlah, membantu sekali saja. Tidak mungkin dia memakannya. Dia segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Dia melihat Xiao Yang sedang memegangnya, menahan rasa kantuk dan menatapnya. Sepertinya kamu benar-benar mabuk. Kalau begitu, aku akan membantumu masuk ke kamar. Aku akan segera keluar. Kamu tutupi dirimu dengan selimut. Baiklah, Xiao Yang meraih bahu Mu Wan Qing. Perlahan berjalan menuju kamarnya. Gerakan ini sangat ambigu. Mu Wan Qing tidak bisa menahan wajahnya yang memerah. Tapi dia tidak bisa menarik diri, jadi dia hanya bisa menahannya dan masuk ke kamar tidur. Tiba di sisi tempat tidur ganda super besar Xiao Yang, Mu Wan Qing hendak menarik diri dan membaringkan Xiao Yang. Tapi, tiba-tiba, Xiao Yang menggunakan kekuatan dan menjatuhkan Mu Wan Qing yang tidak siap ke atas tubuhnya. Gelombang menerpa. Xiao Yang menarik napas dalam-dalam. Mu Wan Qing sedikit bingung dan ingin bangun. Tapi dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia berteriak dengan panik, "Hei! Xiao Yang, kau penipu!" Belum selesai berbicara, dia sudah dicium oleh Xiao Yang. Pikiran Mu Wan Qing langsung kosong. Ciuman pertamanya hilang begitu saja. Malam masih panjang. Mimpi itu sangat singkat sampai keesokan sore Xiao Yang perlahan bangun. Membuka mata, dia menemukan Mu Wan Qing sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Melihatnya bangun, wajahnya memerah, dia berkata dengan marah, "Pembohong." Xiao Yang tertawa, "Aku membohongimu tentang apa? Katakan." Mu Wan Qing merasa malu untuk mengatakannya ketika Xiao Yang menunjuknya seperti itu. Tidak mengatakannya, mereka berdua beristirahat sebentar sebelum bangun. Setelah merebus air panas, Xiao Yang dengan perhatian mengambil makanan baru untuk Mu Wan Qing. Memintanya untuk makan lebih banyak. Mu Wan Qing melihat makanan yang masih hangat itu. Dia ragu-ragu berkali-kali. Xiao Yang tahu apa yang ingin dia tanyakan, tetapi bagaimana dia harus memberitahunya? Sudahlah, Mu Wan Qing adalah orangnya. Mereka akan berada di bawah satu atap di masa depan. Dia tidak bisa terus menyembunyikannya. Aku membangkitkan kemampuan luar angkasa. Aku menyimpan beberapa perbekalan di ruang itu. Xiao Yang berkata, seolah melakukan sihir, ada sebotol anggur merah di tangannya. Mu Wan Qing menatap Xiao Yang dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal yang begitu ajaib. Namun, Xiao Yang tidak mengungkapkan semua perbekalan di ruang itu. Beberapa hal,
Lebih baik membiarkan orang lain tahu ketika dia cukup kuat. Wan King perlahan tersadar, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan gembira. Apakah kamu memiliki semua daftar perbekalan yang kuberikan kepadamu? Aku sudah menyimpan sedikit. Xiao Yang menjawab. Wan King menatap Xiao Yang. Berbisik pelan, kamu benar-benar terus memberiku kejutan. Hanya karena sebuah mimpi. Kamu melakukan begitu banyak, tidakkah kamu takut mimpi ini palsu? Wan King bertanya dengan bingung. Xiao Yang menyentuh hidungnya dan tidak berbicara. Beberapa hal masih perlu dirahasiakan. Kebohongan yang indah tidak berbahaya. Bagaimanapun, mimpi ini sangat nyata. Bagaimanapun, apa yang kulakukan benar, bukan? Wan King berpikir juga, tidak peduli mengapa, hasilnya bagus, bukan? Bahkan jika Xiao Yang menyembunyikan sesuatu, mungkin itu adalah rahasianya sendiri. Dia tidak berhak untuk bertanya. Lalu kapan aku bisa membangkitkan kekuatan rahasia? Tanya Wan King dengan penuh harap. Xiao Yang berpikir sejenak. Dirinya di kehidupan sebelumnya membangkitkan kekuatan rahasia setelah gelombang dingin. Meskipun dia tidak yakin setiap orang akan membangkitkannya pada hari yang sama, seharusnya tidak berbeda jauh. Jangan khawatir, seharusnya dalam beberapa hari ini, Xiao Yang juga sangat menantikannya. Kekuatan super apa yang akan dibangkitkan Wan King? Xiao Yang menghitung, 10 hari gelombang dingin akan segera berakhir. Suhu besok akan naik kembali menjadi sekitar minus 30 derajat Celcius, sudah bisa keluar rumah. Dengan RV off-road super berat, dia tidak khawatir tentang masalah suhu. Saat ini ada dua hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah membantu Wan King mencari kakaknya. Yang lainnya adalah pergi ke Hotel Haijiao. Untuk melihat apakah koki cantik Lu Yu ada di toko. Tentu saja, bahkan jika dia ada di toko. Jika tidak beruntung, dia mungkin hanya menjadi mayat yang dingin. Namun, Xiao Yang ingin mencoba peruntungannya.